Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Mahendra. Saya dari tab 23 NPM 2314071013. Saya di sini akan mempresentasikan pengenalan motor bakar 4 tak. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada definisi motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam ruang mesin. Proses ini biasanya melibatkan pembakaran bahan bakar di dalam silinder yang menyebabkan gas-gas pembakaran mengembang dan menghasilkan dorongan untuk menggerakkan komponen mesin, seperti contohnya piston. Motor bakar pada umumnya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada motor bakar dalam internal combustion engine dan motor bakar luar external combustion engine. Motor bakar dalam seperti motor bensin dan diesel lebih umum digunakan dalam kendaraan bermotor. Ya ini selanjutnya komponen utama. Komponen utama motor bakar meliputi yang pertama yaitu silinder. Nah, silinder itu tempat terjadinya proses pembakaran dan tempat piston bergerak, biasanya terbuat dari bahan logam yang kuat dan tahan panas. Selanjutnya ada piston. Piston itu komponen bergerak di dalam silinder yang memindahkan tenaga dari pembakaran gas ke mekanisme mesin. Piston bergerak naik turun dalam silinder. Nah, selanjutnya ada crankshaft atau ganjal. Nah, itu adalah bagian yang mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Crankshaft berhubungan langsung dengan roda atau komponen lain untuk menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya yaitu ada connecting rod atau batang penghubung. Nah, menghubungkan piston dengan crankshaft mentransfer gerakan piston ke crankshaft. Nah, selanjutnya yaitu ada head cylinder atau cylinder head. Nah, itu letaknya di bagian atas silinder, berisi katup-katup valve dan ruang pembakaran. Nah, dia itu memungkinkan masuknya campuran udara dan bahan bakar serta keluarnya gas sisa pembakaran. Selanjutnya ada katup valve. Nah, itu adalah fungsinya mengontrol aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan keluarnya gas sisa. Ada dua jenis, yaitu katup masuk intake valve dan katup buang exhaust valve. Nah, sistem pengapian itu menyediakan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan campuran bahan bakar udara di ruang bakar. Nah, biasanya itu terdiri dari busi. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Nah, pompa bahan bakar itu fungsinya mengirimkan bahan bakar dari tangki ke ruang pembakaran pada motor bensin. Ini biasa berupa pompa bahan bakar mekanik atau elektrik. Nah, selanjutnya ada filter udara. Fungsi filter udara itu menyaring udara yang masuk ke ruang pembakaran untuk menghilangkan kotoran dan partikel asing. Jadi mesin tidak gampang rusak. Nah, selanjutnya sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan itu menyediakan pelumas untuk mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak. Seperti contohnya piston dan crankshaft. Biasanya terdiri dari oli mesin dan pompa pelumasan. Selanjutnya ada ruang pembakaran atau combustion chamber, area di dalam silinder di mana campuran bahan bakar dan udara dibakar untuk menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja. Nah, yang pertama langkah pengisian. Nah, prosesnya yaitu katup masuk terbuka dan piston bergerak turun dari posisi TDC top dead center ke posisi BDC bottom dead center. Nah, hasil dari proses tersebut yaitu udara dan bahan bakar untuk mesin bensin atau udara saja untuk mesin diesel masuk ke ruang bakar untuk membentuk campuran bahan bakar udara. Nah, langkah yang kedua yaitu kompresi atau compression stroke. Nah, prosesnya yakni katup masuk, menutup dan piston bergerak naik dari posisi BDC ke posisi TDC. Nah, hasil dari itu yaitu campuran bahan bakar dan udara atau udara saja terkompresi, meningkatkan suhu dan tekanan di dalam ruang bakar. Langkah yang ketiga yaitu langkah pembakaran atau biasa disebut power stroke.
Prosesnya ya ini pada posisi TDC, busi untuk mesin bensin menyala dan menyalakan campuran bahan bakar dan udara, atau bahan bakar disuntikan dan terbakar akibat tekanan tinggi di mesin diesel. Hasil dari itu ya ini pembakaran menghasilkan gas panas dengan tekanan tinggi yang mendorong piston turun dari TDC ke BDC. Nah, energi ini menggerakkan piston dan menghasilkan tenaga mekanik. Nah, selanjutnya ada langkah pembuangan. Langkah pembuangan itu prosesnya katup pembuangan terbuka dan piston bergerak naik dari posisi BDC ke posisi TDC. Hasil dari itu gas sisa pembakaran dikeluarkan dari ruang bakar melalui katup pembuangan. Siklus 2 langkah. Nah, sebagai alternatif untuk motor 2 langkah, proses ini berlangsung dalam 2 langkah piston saja dengan kombinasi dari proses pengisian, kompresi, pembakaran, dan pembuangan yang terjadi lebih cepat dan sering, menjadikannya lebih sederhana namun seringkali kurang efisien dibandingkan siklus 4 langkah. Nah, secara keseluruhan motor bakar bekerja dengan mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui serangkaian proses yang melibatkan pergerakan piston dan pembakaran bahan bakar. Nah, selanjutnya ya ini sistem pembakaran pada motor bakar atau mesin pembakaran internal. Nah, itu fungsinya untuk mengubah energi dari energi kimia ke bahan bakar menjadi energi mekanik. Nah, sistem ini mengatur cara bahan bakar dan udara dicampur, dibakar, dan dikeluarkan. Nah, ini berikut ada elemen-elemen utama dalam sistem pembakaran motor bakar. Yang pertama yaitu sistem pengisian. Nah, karburator atau sistem injeksi mengatur campuran bahan bakar dan udara sebelum memasuki ruang bakar. Karburator itu digunakan pada mesin yang lebih tua, sedangkan sistem injeksi bahan bakar full injection lebih umum pada mesin modern. Nah, contohnya itu pada motor Beat, motor-motor Matic zaman sekarang. Nah, selanjutnya katup masuk. Nah, itu katup masuk fungsinya mengatur aliran campuran udara bahan bakar ke ruang bakar. Nah, katup ini terbuka saat pengisian dan tertutup saat proses kompresi dimulai. Nah, dua itu ada sistem kompresi. Nah, sistem kompresi yaitu salah satunya piston bergerak naik selama langkah kompresi untuk menekan campuran bahan bakar dan udara, meningkatkan tekanan dan suhu di ruang bakar. Nah, selanjutnya ada silinder dan blok mesin. Nah, itu tempat di mana proses kompresi berlangsung. Silinder adalah ruang di mana piston bergerak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sistem pembakaran. Busi spark plug. Nah, pada mesin bensin, busi itu memercikan bunga api untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi. Pada mesin diesel, bahan bakar disuntikan ke dalam ruang bakar yang panas karena kompresi dan pembakaran terjadi secara spontan. Nah, selanjutnya ada injektor bahan bakar untuk mesin diesel dan modern. Menyuntikkan bahan bakar langsung ke ruang bakar dengan presisi tinggi untuk memastikan pembakaran yang efisien. Yang keempat itu ada sistem pembuangan. Nah, katup pembuangan itu ya ini berfungsi mengatur keluarnya gas sisa pembakaran dari ruang bakar setelah langkah ekspansi selesai. Katup ini biasanya terbuka saat proses pembuangan dan tertutup saat langkah kompresi dimulai. Nah, sistem pembuangan itu meliputi saluran pembuangan dan knalpot yang mengarahkan gas buang dari mesin ke lingkungan luar. Nah, yang kelima itu yang terakhir pengaturan dan kontrol. Nah, pengapian itu mengatur waktu pengapian pada mesin bensin untuk mematikan pembakaran terjadi pada waktu yang tepat. Nah, manajemen mesin. Pada mesin modern, sistem kontrol elektronik mengelola campuran bahan bakar, waktu pengapian, dan berbagai parameter lainnya untuk efisiensi dan performa optimal. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya sistem katup. Nah, sistem katup pada motor bakar adalah salah satu bagian penting dalam mesin yang berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, serta mengeluarkan gas hasil pembakaran. Sistem katup ini biasanya terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada katup, pegas katup, bantalan katup, penekan katup, camshaft, timing belt atau chain. Yang terakhir ada sistem katup. Nah, selanjutnya ada sistem pelumasan. Nah, fungsi dari pelumasan pada motor bakar yaitu yang pertama ada mengurangi gesekan, terus mendinginkan mesin,
membersihkan mesin, melindungi dari korosi, dan yang terakhir mengurangi keausan. Jadi mesin motor tidak gampang rusak. Nah, selanjutnya yaitu ada mesin pendingin. Nah, mesin pendingin itu pada motor bakar itu berfungsi untuk menjaga suhu mesin dalam rentan yang optimal agar mesin beroperasi secara efisien dan menghindari kerusakan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fungsi sistem pendingin, yaitu adalah mencegah overheat, terus menjaga suhu operasi optimal, nah mengurangi kerusakan mesin, meningkatkan daya tahan, menjaga kinerja mesin, serta keseluruhan mesin agar tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya efisiensi pada motor 4 tak. Nah, efisiensi pada dan tenaga adalah dua aspek yang penting yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Nah, yang pertama ini efisien. Nah, efisien motor 4 tak itu merujuk pada seberapa baik mesin mengubah energi dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik. Nah, beberapa jenis yang efisien ini termasuk yakni yang pertama ada efisien thermal, efisiensi volumetrik, terus efisiensi bahan bakar. Nah, yang terakhir nih tenaga. Nah, tenaga pada motor 4 tak itu berhubungan dengan kemampuan mesin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tenaga mesin ini yaitu adalah volume silinder, kompresi, perpindahan gas, kecepatan mesin. Dah, sepertinya cukup hanya 4 saja untuk tenaga. Untuk volume silinder yaitu volume total ruang bakar yang tersedia untuk campuran udara dan bahan bakar. Mesin dengan volume silinder yang lebih besar biasanya dapat menghasilkan tenaga lebih besar. Nah, kompresi itu rasio kompresi mempengaruhi tenaga mesin. Rasio kompresi yang lebih tinggi dapat meningkatkan tenaga tetapi juga memerlukan bahan bakar dengan oktan lebih tinggi untuk mencegah detonasi. Yaitu yang ada lagi perpindahan gas, kemampuan mesin untuk mengalirkan gas masuk dan gas buang mempengaruhi tenaga. Sistem katup dan desain saluran yang baik akan meningkatkan aliran gas dan meningkatkan tenaga. Nah, ada kecepatan mesin, putaran mesin RPM itu mempengaruhi tenaga yang dihasilkan. Mesin biasanya menghasilkan tenaga maksimal pada putaran mesin tertentu. Nah, selanjutnya ada kita harus memperhatikan desain mesin. Nah, bisa juga pemeliharaan yang baik, penggunaan bahan bakar yang sesuai, efisiensi dan tenaga motor bakar 4 tak dapat dioptimalkan untuk performa yang baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya Devan Mahendra dari tab A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Mahendra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar 2 tak. NPM saya 2314 07 10 13. Baik, mohon izin sebelumnya kepada Bapak Marili. Pengertian motor bakar dua tak ya ini motor dua tak itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan siklus pembakaran dalam dua langkah piston, berbeda dengan motor 4 tak yang memerlukan 4 langkah, yaitu ada hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Motor dua tak menyelesaikan semua langkah dalam dua gerakan piston naik turun, jadi lebih simpel ketimbang motor 4 tak. Nah, selanjutnya motor dua tak ini memungkinkan untuk menghasilkan tenaga lebih banyak dalam ukuran mesin yang lebih kecil dan dengan lebih sedikit komponen, tetapi seringkali memiliki efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan motor 4 tak. Nah, motor 2 tak ini sering digunakan pada kendaraan seperti sepeda motor, mesin chainsaw, dan beberapa jenis peralatan industri. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak. Nah, perbedaan motor bakar 2 tak dan 4 tak itu yang pertama dari langkah piston. Nah, motor 2 tak itu menyelesaikan satu siklus
kerja dalam dua langkah piston, yaitu naik dan turun saja. Nah, berarti setiap putaran poros engkol menghasilkan tenaga. Selanjutnya itu yang langkah piston motor 4 tak. Nah, motor 4 tak itu menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston, yaitu ada hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Nah, setiap dua putaran poros engkol menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya ada perbedaan siklus pembakaran. Perbedaan selanjutnya yakni motor dua tak. Nah, siklus pembakaran terdiri itu dari dua langkah yang mencakup hisap dan kompresi serta tenaga dan buang secara bersamaan. Nah, proses itu tadi menghasilkan tenaga lebih sering tetapi juga berarti campuran bahan bakar dan udara sering tidak terbakar sepenuhnya. Selanjutnya untuk motor 4 tak, siklus pembakarannya itu dilakukan secara terpisah dengan langkah hisap, kompresi, tenaga, dan buang yang membuat prosesnya lebih teratur dan efisien dalam pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu perbedaan kompleksitas dan jumlah komponen. Nah, jumlah komponen pada motor dua tak itu memiliki desain yang lebih sederhana dan lebih sedikit komponen seperti katup sehingga lebih ringan dan kompak. Nah, motor 4 tak yaitu memiliki lebih banyak komponen seperti katup, mekanisme, timing, seperti camshaft yang membuat lebih kompleks dan berat. Jadi untuk perbedaan beratnya tidak jauh berbeda dengan motor 2 tak. Nah, selanjutnya ada perbedaan efisiensi bahan bakar dan emisi. Nah, untuk motor 2 tak itu biasanya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan menghasilkan emisi yang lebih tinggi. Nah, karena proses pembakaran yang tidak sempurna dan pembakaran campuran bahan bakar itu yang sering terjadi. Nah, selanjutnya ada motor 4 tak. Motor 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah karena pembakaran yang lebih lengkap dan teratur. Jadi, kebanyakan sekarang untuk motor 4 tak lebih banyak dicari ketimbang motor 2 tak. Nah, selanjutnya ada komponen utama motor 2 tak. Nah, komponen utama motor 2 tak yaitu ada silinder. Nah, silinder itu yang pertama itu adalah tempat berlangsungnya proses pembakaran dan tempat piston bergerak. Nah, biasanya itu dilengkapi dengan dinding silinder yang dilapisi untuk mengurangi gesekan. Nah, selanjutnya ada piston. Nah, piston itu komponen bergerak di dalam silinder yang bergerak naik dan turun untuk mengkompresi campuran bahan bakar dan udara serta menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya itu ada poros engkol atau crankshaft. Nah, komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya ada ruang bakar atau sering disebut combustion chamber. Nah, itu adalah tempat di atas piston di mana campuran bahan bakar dan udara terbakar untuk menghasilkan tenaga. Nah, selanjutnya ada katup bypass atau pores. Saluran yang memungkinkan campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bakar dan gas. Sisa keluar dari ruang bakar. Nah, itu biasanya terdapat port hisap atau intake port dan port buang atau exhaust port. Nah, selanjutnya itu ada karburator atau sistem injeksi. Alat yang mencampur bahan bakar dengan udara sebelum dikirim ke silinder pada mesin dua tak tradisional. Biasanya menggunakan karburator, tetapi beberapa mesin modern mungkin menggunakan sistem injeksi langsung. Untuk mesin modern yang 4 tak itu contohnya yaitu motor Beat dan motor Vario. Nah, selanjutnya ya ini pompa oli. Nah, sistem pelumpasan yang menyediakan oli ke bagian-bagian yang bergerak untuk mengurangi gesekan dan keausan. Pada mesin dua tak itu, oli sering dicampur dengan bahan bakar atau disuplai secara terpisah. Nah, selanjutnya ada pengapian atau ignition system. Sistem yang memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Biasanya terdiri dari busi, spark plug, dan sistem pengapian Soyo atau CDI. Nah, sistem pendinginan. Pada mesin yang memerlukan pendinginan lebih lanjut, ini bisa berupa sistem pendinginan udara dengan sirip atau sistem pendinginan cairan dengan radiator. Nah, selanjutnya ada rangkaian pembuangan atau exhaust system. Sistem yang mengalirkan gas buang dari ruang bakar ke ruang keluar mesin. Nah, biasanya terdiri dari pipa knalpot
yang dirancang untuk memaksimalkan performa dan mengurangi suara. Nah, prinsip kerja motor bakar dua tak itu langkah yang pertama itu kompresi pengisian. Nah, kompresi itu piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA, menekan campuran udara bahan bakar ke dalam ruang bakar. Untuk pengisian itu pada saat yang sama, campuran udara bahan bakar baru dihisap ke dalam silinder melalui saluran transfer dan masuk ke ruangan pembakaran. Nah, selanjutnya ada langkah kedua. Nah, pembakaran itu ketika piston mencapai TMA, busi memicu pengapian yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, pembakaran ini menghasilkan gas yang bertekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuangan. Selama gerakan piston ke bawah dan gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui saluran pembuangan, dan pada saat yang sama campuran bahan bakar baru dihisap ke dalam ruang bakar untuk siklus berikutnya. Nah, sistem ini memungkinkan motor bakar dua tak menghasilkan daya lebih tinggi dibandingkan dengan motor empat tak dengan ukuran dan berat yang sama, tetapi seringkali kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan emisi. Jadi, untuk kesimpulannya itu motor dua tak itu kebanyakan lebih boros bahan bakar ketimbang motor empat tak. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor bakar dua tak. Nah, untuk kelebihan dari motor dua tak itu ya ini yang pertama sederhana dan ringan. Nah, mungkin kebanyakan dari sekarang ya ini motor empat tak itu bodinya yang besar dan beratnya yang lebih besar jauh dibandingkan dengan motor dua tak yang lebih ringan. Nah, mesin dua tak memiliki desain yang lebih sederhana dengan lebih sedikit komponen bergerak sehingga lebih ringan dan kompak dibandingkan dengan mesin empat tak. Nah, selanjutnya ada daya lebih besar karena siklus pembakaran motor dua tak itu terjadi setiap dua langkah piston. Setiap satu putaran crankshaft, mesin dua tak dapat menghasilkan daya yang lebih besar dibandingkan mesin empat tak dengan ukuran yang sama. Nah, selanjutnya ada kecepatan dan responsif. Nah, mesin dua tak itu seringkali lebih responsif dan mampu beroperasi pada putaran tinggi yang membuat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi seperti sepeda motor balap. Nah, nggak jarang untuk kebanyakan motor-motor balap itu dari motor dua tak. Nah, selanjutnya itu kelebihannya tidak memerlukan sistem katup. Nah, mesin dua tak itu tidak menggunakan mesin katup yang kompleks, sehingga mengurangi biaya dan kompleksitas perawatan. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan motor dua tak. Nah, motor dua tak itu mempunyai banyak kekurangan. Yang pertama dari efisiensi. Nah, bahan bakar yang kurang. Mesin dua tak cenderung kurang efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan mesin empat tak karena sebagian campuran bahan bakar dan udara dapat terbuang bersama dengan gas buang. Selanjutnya ada emisi polusi yang tinggi. Nah, karena proses pembakaran yang kurang sempurna dan bahan bakar yang sering bocor ke sistem pembuangan, mesin dua tak menghasilkan emisi yang lebih tinggi dan lebih banyak polusi karena kebanyakan motor dua tak itu menghasilkan asap yang berlebih, jadi membuat polusi udara semakin bertambah. Nah, selanjutnya yaitu ada perawatan yang lebih sering. Nah, perawatan motor dua tak itu bisa dibilang rumit karena membutuhkan banyak biaya yang lebih dikeluarkan. Nah, mesin ini memerlukan perawatan lebih sering dan lebih intensif karena konsumsi minyak pelumas yang lebih tinggi dan kemungkinan penumpukan karbon. Selanjutnya ada kehidupan mesin yang lebih pendek. Nah, umumnya mesin dua tak mengalami keausan lebih cepat dibandingkan dengan mesin empat tak mengingat siklus pembakaran yang lebih intensif. Jadi nggak jarang untuk motor dua tak itu sering melakukan cek oli mesin atau oli samping. Nah, untuk kesimpulan dari motor bakar dua tak yaitu adalah motor bakar dua tak adalah jenis mesin yang menyelesaikan siklus pembakaran dalam dua langkah piston, menawarkan beberapa keuntungan seperti desain yang lebih sederhana, ukuran yang lebih kompak, daya yang lebih besar. Nah, namun mesin ini juga memiliki kekurangan termasuk efisiensi bahan bakar yang lebih rendah, emisi polusi yang lebih tinggi, dan kebutuhan perawatan yang lebih sering. Mesin dua tak itu sering digunakan dalam aplikasi di mana performa tinggi dan berat ringan adalah prioritas, tetapi penggunaan sehari-hari dan aplikasi yang memerlukan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah. Mesin empat tak itu seringkali menjadi pilihan yang lebih baik.
Oke, sekian dari saya. Saya Devan Mahendra. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Mahendra dari Tab 23. Saya di sini akan mempresentasikan tentang motor bakar diesel 4 tak. Nah, NPM saya 2314071013. Oke, yang pertama ada apa itu motor bakar diesel 4 tak. Nah, motor bakar diesel 4 tak adalah mesin yang beroperasi berdasarkan siklus 4 langkah. Nah, yang pertama itu ada hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nah, dalam proses ini, udara dikompresi hingga suhu tinggi sebelum bahan bakar diesel disemprotkan, menyebabkan pembakaran spontan. Mesin ini umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan mesin bensin. Selain itu, motor diesel 4 tak menghasilkan torsi yang lebih besar, sehingga cocok kendaraan berat dan aplikasi industri. Keandalan dan daya tahannya menjadikannya pilihan utama di berbagai sektor. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh gambar mesin diesel 4 tak. Nah, ini yang A itu ada klep. Nah, yang ini adalah klep masuk atau hisap nih. Nah, selanjutnya ada penutup klep. Nah, ini penutup klep nih. Nah, selanjutnya ada saluran hisap nih, saluran hisap atau untuk udara masuk nih. Selanjutnya ada blok silinder. Selanjutnya ada pendingin silinder. Nah, pendingin ini fungsinya untuk mencegah mesin agar tidak overheat atau panas yang berlebih. Nah, selanjutnya ada blok mesin. Nih. Selanjutnya ada wadah oli. Nah, di bawah ini ada oli. Nah, selanjutnya ini adalah genangan oli. Jadi, oli itu tidak sepenuhnya masuk ke area piston. Nah, selanjutnya ada as atau poros kam. Nah, di sini ya. Selanjutnya ada klep buang atau keluar. Nah, klep ini berfungsi untuk mengeluarkan angin yang tadi dihisap. Selanjutnya ada busi. Busi ini adalah pematik, pematik api atau listrik buat menghidupkan motor. Selanjutnya ada saluran buang dan ini piston. Nih. Selanjutnya ada stang seher. Nah, stang ini nih batang piston. Itu biasa disebut batang piston. Nah, selanjutnya ada titik pertemuan antara stang seher dengan crank pin bagian dari crankshaft. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada crankshaft, crank sorry. Oke, inilah rangkaian mesin, gambaran gampangnya mesin diesel 4 tak. Selanjutnya, nah, perbedaan motor bakar diesel 4 tak dengan motor 2 tak itu apa? Nah, di sini motor bakar diesel 4 tak dan motor bakar 2 tak memiliki perbedaan signifikan dalam cara kerjanya. Nah, motor diesel 4 tak itu menggunakan 4 langkah yaitu hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Nah, dalam satu siklus, sedangkan 2 tak hanya memerlukan 2 langkah yaitu kompresi dan pembakaran. Karena proses yang lebih kompleks, motor diesel 4 tak cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Di sisi lain, motor 2 tak lebih sederhana dan ringan, menjadikannya mudah untuk dipelihara. Nah, torsi yang dihasilkan oleh mesin diesel 4 tak umumnya lebih besar, sehingga cocok untuk kendaraan berat. Nah, motor 2 tak, meskipun menghasilkan daya yang lebih tinggi, seringkali memiliki emisi yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih rendah. Nah, keduanya itu memiliki aplikasi yang berbeda dengan diesel 4 tak yang sering digunakan di truk dan alat berat, sementara 2 tak lebih umum di mesin kecil seperti pemotong rumput. Oke, selanjutnya itu ada prinsip kerja motor bakar diesel 4 tak. Nah, di sini prinsip kerjanya yaitu motor bakar diesel 4 tak dimulai dengan langkah hisap. Nah, di mana itu piston bergerak turun. Nah, seperti ini dan katup hisap terbuka. Nah, dari sebelah sini untuk
mengisap udara ke dalam silinder. Nah, selanjutnya itu kompresi. Nah, piston bergerak naik dan menutup katup. Nah, selanjutnya pada langkah kompresi itu piston bergerak naik dan menutup katup. Nah, mengkompresi udara hingga mencapai suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Setelah kompresi, bahan bakar diesel disemprotkan ke dalam silinder. Nah, karena suhu yang tinggi, bahan bakar terbakar secara spontan. Nah, pembakaran itu secara cepat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pembakaran ini menghasilkan tekanan yang mendorong piston turun dan pada langkah pembakaran. Nah, itu menghasilkan tenaga. Setelah itu, pada langkah buang, piston kembali naik dan katup buang terbuka mengeluarkan gas sisa pembakaran. Nah, proses ini berulang-ulang terus-menerus menghasilkan tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin. Efisiensi tinggi dan torsi yang menjadi ciri khas dari motor bakar diesel 4 tak. Nah, menjadikannya Nah, jadi motor 4 tak itu populer dalam aplikasi industri dan kendaraan berat. Nah, oke. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, apa sih efisiensi dari motor bakar 4 tak diesel ini? Nah, di sini motor bakar diesel 4 tak itu sangat tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Nah, hal ini disebabkan oleh kompresi yang lebih besar yang memungkinkan pembakaran bahan bakar terjadi pada suhu dan tekanan yang optimal. Nah, selain itu penggunaan bahan bakar diesel yang memiliki energi lebih tinggi per volume juga berkontribusi pada efisiensi. Nah, motor diesel 4 tak mampu memanfaatkan lebih banyak energi dari bahan bakar. Nah, menghasilkan lebih banyak tenaga dari setiap liter bahan bakar yang digunakan. Nah, efisiensinya thermal yang tinggi ini juga berarti konsumsi bahan bakar yang lebih rendah untuk jarak yang sama. Selain itu, motor ini memiliki torsi yang lebih besar. Nah, pada putaran rendah, nah, menjadikan motor bakar empat tak ini lebih efektif untuk kendaraan berat. Nah, dengan semua keunggulan ini, motor bakar DS4 tak itu sering digunakan dalam aplikasi industri dan transportasi berat. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama. Nah, komponen utama pada motor 4 tak diesel ini ya ini adalah silinder. Nah, silinder itu berfungsi sebagai ruang untuk pembakaran. Selanjutnya piston bergerak naik, turun di dalam silinder. Nah, piston itu yang naik itu mengubah energi dari pembakaran menjadi tenaga mekanik. Nah, selanjutnya katup hisap dan katup buang mengatur aliran udara dan gas sisa, membuka dan menutup pada waktu yang tepat. Nah, sistem injeksi bahan bakar menyemprotkan diesel ke dalam silinder pada tekanan tinggi untuk memastikan pembakaran efisien. Selain itu, terdapat crankshaft yang mengubah gerakan piston menjadi gerakan rotasi untuk menggerakkan kendaraan sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan itu juga penting untuk mengurangi gesekan antar komponen dan menjaga kinerja mesin. Jadi, kalau misalkan mesin itu olinya habis, kebanyakan piston bisa pancing atau piston dicet. Selanjutnya, yang terakhir itu sistem pendingin. Nah, sistem pendingin itu berfungsi membantu mengatur suhu agar mesin tetap optimal selama beroperasi. Apa sih kelebihan motor 4 tak diesel itu? Nah, motor bakar diesel 4 tak itu memiliki beberapa kelebihan yang menonjol. Yang pertama, ada efisien bahan bakar yang tinggi. Nah, memungkinkan mesin ini untuk menempuh jarak jauh lebih dengan konsumsi bahan bakar yang lebih sedikit. Yang kedua, torsi. Torsi yang besar pada putaran rendahnya membuat sangat cocok untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Yang ketiga, mesin yang lebih tahan lama dapat beroperasi dalam kondisi yang lebih berat dibandingkan dengan mesin bensin. Selain itu, motor diesel 4 tak biasanya menghasilkan emisi yang lebih rendah. Nah, menjadikannya lebih ramah di lingkungan. Nah, kelebihan lainnya adalah biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang. Berkat daya tahan dan efisiensinya, terakhir motor ini juga memiliki performa yang stabil sehingga dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Jadi motor bakar 4 tak itu tidak ada yang mengeluarkan asap putih. Kalau itu mengeluarkan asap putih, jadi motor itu sudah rusak atau mengalami gangguan pada mesinnya. Nah, next, kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Motor diesel itu sorry, motor
bakar diesel 4 tak itu adalah motor bakar diesel tak memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Nah, pertama, biaya awal pembelian dan perawatan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Kedua itu ada mesin diesel cenderung lebih berat dan lebih besar. Nah, sehingga dapat mempengaruhi desain kendaraan. Yang ketiga, suara dan getaran yang dihasilkan oleh motor diesel yang sering kali lebih kuat yang dapat mengurai kenyamanan. Nah, kelebihan selain itu, performa mesin diesel bisa menurunkan pada suhu rendah, mempengaruhi daya start di cuaca dingin. Kelemahan lainnya yaitu waktu pemanasan yang lebih lama, belum mesin mencapai suhu operasional optimal. Nah, terakhir itu, meskipun emisi gas buangnya lebih rendah, mesin diesel dapat menghasilkan lebih banyak nitrogen oksida dan partikel halus yang menjadi perhatian lingkungan pada masyarakat. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Saya Devan Mahendra. Sekian, terima kasih. Wah, milik sang pencipta. Bukan wanita, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Mahendra, NPM 2314071013. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Nah, yang pertama ada sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar adalah mekanisme untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang pembakaran bensin. Pada kendaraan berbahan bakar bensin, sistem ini biasanya terdiri dari tangki, pompa bahan bakar, filter, dan injektor atau karburator yang mencampurkan bensin dengan udara sebelum disalurkan ke ruang bakar. Nah, sementara itu, pada mesin diesel atau solar, bahan bakar solar dipompa dengan tekanan tinggi ke injektor untuk langsung disemprotkan ke ruang bakar yang bekerja dengan tekanan udara tinggi untuk menghasilkan pembakaran. Filter bahan bakar digunakan pada kedua sistem untuk menyaring kotoran yang bisa merusak komponen mesin. Sistem ini memastikan bahan bakar mengalir secara efisien dan dalam jumlah yang sesuai untuk setiap pembakaran. Proses penyaluran bahan bakar ini penting untuk performa mesin dan efisiensi dengan tenaga optimal dan lebih hemat bahan bakar. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar? Nah, perbedaannya yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar memiliki perbedaan signifikan. Yang pertama, bensin lebih mudah menguap dibandingkan solar yang mempengaruhi cara penyimpanan dan penyalurannya. Kedua, bensin biasanya disimpan dalam tangki yang lebih kecil dengan ventilasi, sementara solar disimpan dalam tangki besar yang lebih kuat. Yang ketiga, distribusi bensin dilakukan melalui pompa bensin, sedangkan solar seringkali didistribusikan melalui sistem pipa atau kendaraan tangki. Yang keempat, proses penyaluran. Bensin lebih cepat, sedangkan solar mungkin memerlukan pemanasan untuk menjaga viskositasnya. Kelima, kedua jenis bahan bakar harus memenuhi standar kualitas, tetapi spesifikasinya dapat berbeda. Yang keenam, penanganan bensin memerlukan perhatian khusus untuk mencegah kebakaran. Sedangkan solar juga perlu ditangani hati-hati untuk mencegah tumpahan. Ketujuh, penggunaan bensin lebih umum pada kendaraan pribadi, sedangkan solar lebih banyak digunakan pada kendaraan berat dan mesin industri. Selanjutnya ini adalah gambar bagian-bagian karburator. Yang pertama ada tutup pegas, kemudian skep, ada ekstra, kemudian pengatur udara, penampung bensin, ada lubang buang. Nah, selanjutnya ada spuyer BBM. Kemudian ada jalur BBM. Nah, yang terakhir ini ada stationer settings atau untuk mengatur tekanan gas untuk menaikkan atau rendahkan gas motor. Nah, selanjutnya ada komponen utama karburator. Nah, karburator itu memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dengan tepat. Nah, berikut ini adalah komponen-komponennya.
Nah, yang pertama ada pelampung float. Nah, mengatur jumlah bahan bakar dalam ruang pelampung agar tidak kelebihan atau kekurangan. Selanjutnya ada ruang pelampung float chamber, berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan bakar sebelum masuk ke saluran udara untuk dicampurkan. Kemudian jarum pelampung atau float needle ya, yang berfungsi mengontrol aliran bahan bakar ke ruang pelampung berdasarkan posisi pelampung. Kemudian venturi. Nah, venturi itu bagian penyempit di dalam karburator yang mempercepat aliran udara dan menurunkan tekanan, menarik bahan bakar ke saluran udara. Kemudian katup gas throttle valve. Nah, berfungsi mengontrol jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar sesuai dengan bukaan pedal gas. Kemudian ada main jet. Nah, main jet itu berfungsi sebagai saluran utama yang menyemprotkan bahan bakar ke venturi untuk dicampur dengan udara. Kemudian ada pilot jet, menyediakan aliran bahan bakar yang stabil saat mesin dalam putaran rendah atau tinggi. Kemudian ada komponen-komponen. Nah, selanjutnya itu komponen-komponen ini bekerja sama agar campuran bahan bakar dan udara selalu sesuai kebutuhan mesin. Selanjutnya, injeksi. Injeksi adalah sistem penyaluran bahan bakar yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar atau saluran masuk udara pada mesin. Sistem ini menggunakan injektor untuk menggabungkan bahan bakar dengan tekanan tinggi sehingga tercampur dengan udara dalam proporsi yang lebih presisi dibandingkan dengan karburator. Injeksi biasanya dikendalikan oleh electronic control unit atau sering biasa disebut pada umumnya yaitu ECU yang mengatur jumlah dan waktu semprotan bahan bakar berdasarkan kondisi mesin. Kondisi mesin itu contohnya seperti kecepatan, beban, dan suhu. Dengan sistem injeksi, mesin menjadi lebih efisien, hemat bahan bakar, dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Injeksi sekarang banyak digunakan pada kendaraan modern karena responsif dan memaksimalkan performa mesin. Nah, penggunaan injeksi pada motor yaitu terdapat pada motor matic, contohnya Vario, terus matic, motor Beat, dan motor NMAX. Selanjutnya ada kelebihan karburator dan injeksi. Nah, kelebihan karburator yang pertama yaitu mudah dalam perawatan. Nah, komponen mekanisnya sederhana dan mudah dibersihkan atau disetel secara manual. Kemudian biaya lebih murah. Produksi dan perawatan karburator umumnya lebih murah dibandingkan dengan injeksi. Tidak membutuhkan sistem elektronik yang rumit. Karburator bekerja secara mekanis sehingga tidak bergantung pada kontrol elektronik yang kompleks. Selanjutnya cocok untuk kendaraan klasik, biasa digunakan pada kendaraan lama atau motor sederhana karena mudah diperbaiki di lapangan. Selanjutnya ada kelebihan injeksi. Nah, kelebihan injeksi yang pertama adalah efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Injeksi memastikan bahan bakar disemprotkan dalam jumlah tepat sesuai kebutuhan mesin, mengurangi pemborosan. Kemudian pembakaran lebih sempurna. Sistem injeksi menghasilkan campuran udara dan bahan bakar yang lebih presisi, meningkatkan tenaga dan mengurangi emisi. Nah, performa mesin lebih baik. Respon mesin menjadi lebih cepat terutama saat akselerasinya atau beban berat. Nah, perawatan berkala lebih minim. Walaupun perbaikannya lebih kompleks, injeksi biasanya membutuhkan lebih sedikit penyetelan dibandingkan karburator. Selanjutnya ada sistem penyaluran bahan bakar solar. Nah, sistem penyaluran bahan bakar solar diesel adalah mekanisme yang mengirimkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin diesel dengan tekanan tinggi agar pembakaran terjadi secara efisien. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen penting. Contohnya yang pertama, tangki bahan bakar. Itu berfungsi menyimpan solar yang akan digunakan mesin. Kemudian pompa bahan bakar berfungsi memompa saluran dari tangki ke sistem injeksi dengan tekanan tinggi. Selanjutnya memastikan bahan bakar tersedia untuk pembakaran. Selanjutnya filter bahan bakar, yaitu berfungsi untuk menyaring kotoran dan air dari solar agar bahan
bakar yang masuk ke mesin bersih dan tidak merusak komponen. Selanjutnya pompa injeksi, yang ini berfungsi mengatur tekanan dan waktu pengiriman solar ke injektor, memastikan setiap silinder menerima jumlah bahan bakar yang tepat. Kemudian injektor menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus sehingga bercampur dengan udara bertekanan tinggi dan menghasilkan pembakaran pipa penyalur, menghubungkan komponen-komponen utama untuk menyalurkan solar dengan lancar dari tangki hingga injektor. Selanjutnya ini adalah gambaran simpel dari pembakaran bahan bakar solar. Nah, ini seperti bentuk sistemnya. Ini tangki, kemudian ada water separator, primary full filter, timer, feed dump, priming pump, injection pump, kemudian ada injection pipe, leakage pipe, nozzle, ada through feed valve dan governor. Selanjutnya, nah prinsip kerja sistem bahan bakar solar. Nah, pengisian bahan bakar. Bahan bakar solar diisi ke dalam tangki penyimpanan. Bahan bakar ini biasanya disimpan dalam bentuk cair. Kemudian pengangkutan bahan bakar dari tangki penyimpanan bahan bakar dipompa melalui sistem pipa menuju mesin. Sistem pompa biasanya dilengkapi dengan filter untuk menghilangkan kotoran atau partikel yang bisa merusak mesin. Selanjutnya ada penyaringan. Sebelum mencapai injektor, bahan bakar melewati filter yang lebih halus untuk memastikan tidak ada kotoran yang bisa mengganggu proses pembakaran. Penginjeksian yaitu bahan bakar yang sudah disaring kemudian diinjeksikan ke dalam ruang bahan bakar mesin diesel. Proses injeksi ini biasanya dilakukan pada tekanan tinggi agar bahan bakar atomisasi dengan baik sehingga dapat bercampur dengan udara dengan efisien. Pembakaran. Nah, di dalam ruang bakar bahan bakar diinjeksikan akan bercampur dengan udara yang telah dimampatkan. Kompresi udara yang tinggi di dalam mesin diesel menyebabkan suhu meningkat sehingga bahan bakar terbakar tanpa memerlukan busi. Pembakaran ini menghasilkan energi panas. Nah, konversi energi panas dari pembakaran menghasilkan tekanan yang mendorong piston ke bawah yang kemudian menggerakkan crankshaft dan menghasilkan tenaga mekanik untuk menggerakkan kendaraan atau alat berat. Kemudian yang terakhir ada pengeluaran gas buang. Setelah pembakaran, gas buang yang dihasilkan dikeluarkan dari ruang bakar melalui sistem pembuangan. Nah, gas ini kemudian diolah dalam sistem pengendalian emisi untuk mengurangi polusi sebelum dibuang ke atmosfer. Nah, sekian saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dukang Mahendra dari tab A, NPM 2314071013. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul sistem kelistrikan dan sistem pendingin. Nah, baik, mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang itu pada motor bakar, sistem kelistrikan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar serta memastikan performa mesin yang optimal. Sistem kelistrikan pada motor bakar itu melibatkan berbagai komponen yang bertugas mendukung proses pengapian, pengisian daya, dan penyediaan energi listrik bagi komponen tambahan lainnya seperti lampu, sistem kontrol, dan sensor. Selanjutnya, salah satu komponen utama dalam sistem kelistrikan motor bakar adalah sistem pengapian yang mengontrol percikan api pada busi. Nah, percikan itu akan membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder. Nah, percikan itu nanti akan menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Nah, selain itu, ada sistem pengisian daya yang biasanya terdiri dari alternator dan regulator. Sistem ini mengisi ulang baterai saat mesin berjalan dan memastikan semua komponen listrik bekerja secara optimal. Oke, next. Sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan pada motor adalah rangkaian komponen listrik yang dirancang untuk mendukung fungsi utama dan tambahan pada kendaraan bermotor. Sistem itu menyediakan
sumber energi untuk menghidupkan mesin, menghasilkan percikan api, untuk pembakaran bahan bakar, serta menjalankan berbagai perangkat dan aksesoris elektronik lainnya. Seperti contohnya lampu, klakson, instrumen dashboard, dan lainnya. Nah, komponen utama dalam sistem kelistrikan motor itu meliputi yang pertama ada baterai. Nah, baterai itu adalah sumber energi utama saat mesin belum dinyalakan. Nah, baterai itu menyimpan listrik untuk menghidupkan starter dan mendukung fungsi dasar motor. Nah, jadi baterai itu salah satu penyuplai utama sih dalam energi motor. Nah, kemudian ada alternator atau dinamo. Nah, dinamo itu berfungsi mengisi ulang daya baterai dan menyediakan energi listrik saat mesin sudah berjalan. Selanjutnya, sistem pengapian atau ignition system. Nah, itu ignition system itu menghasilkan percikan api melalui busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Selanjutnya, starter motor. Nah, starter motor itu berfungsi memutar mesin agar proses pembakaran awal dapat dimulai. Selanjutnya ada komponen utama kelistrikan motor. Nah, yang pertama itu ada baterai, sumber energi utama untuk menghidupkan motor dan menyuplai daya bagi komponen listrik lainnya. Selanjutnya ada alternator atau dinamo. Dinamo itu berfungsi mengisi ulang baterai dan menyediakan daya listrik saat mesin hidup, memastikan komponen listriknya tetap berfungsi. Selanjutnya ada sistem pengapian. Nah, sistem pengapian itu terdiri dari beberapa komponen. Contohnya yang pertama ada busi, koil, pengapian, dan CDI atau kapasitor discharge ignition. Nah, yang menghasilkan percikan api untuk pembakaran bahan bakar. Nah, yang keempat ada starter motor. Nah, motor itu sebelum dinyalakan, langkah yang pertama kita starter dulu. Nah, starter itu berfungsi memutar mesin saat pertama kali dinyalakan agar proses pembakaran dapat dimulai. Selanjutnya ada saklar dan kunci kontak. Nah, kunci kontak itu mengontrol aliran listrik ke berbagai bagian motor, termasuk starter, lampu, dan sistem pengapian. Sebelum sebelum starter, jadi langkah pertama yang dilakukan itu adalah menyalakan kunci kontak. Nah, selanjutnya ada sistem pencahayaan. Nah, sistem pencahayaan itu termasuk itu ada lampu utama, lampu sen, lampu rem yang menyediakan penerangan dan sinyal. Yang ketujuh ada sekring atau fuse. Nah, sekring itu berfungsi melindungi sistem kelistrikan dari arus berlebih yang dapat merusak komponen. Jadi sekring itu kalau misalkan sekring itu tidak berfungsi, maka starter tidak bisa pada motor. Nah, komponen-komponen itu bekerja sama untuk memastikan bahwa motor dapat menyala dengan baik dan beroperasi dengan aman, dan komponen listrik lainnya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, sistem pendingin pada motor. Sistem pendingin pada motor adalah mekanisme yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman selama operasi. Pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar bensin menghasilkan panas yang sangat tinggi. Tanpa sistem pendingin, suhu mesin dapat meningkat berlebihan atau overheating yang dapat merusak komponen mesin, mengurangi efisiensi, dan menurunkan performa keseluruhan. Nah, secara umum itu ada dua jenis sistem pendingin pada motor bakar. Yang pertama ada sistem pendingin udara. Nah, sistem pendingin ini menggunakan aliran udara yang diarahkan ke bagian luar mesin untuk menyerap panas dan mendinginkannya. Biasanya itu sirip-sirip pendingin ditempatkan di sekitar silinder untuk memperbesar area permukaan sehingga lebih banyak panas yang dapat diserap oleh aliran udara. Sistem ini sederhana, ringan, dan sering digunakan pada mesin kecil seperti sepeda motor dan mesin kecil lainnya. Kelebihannya itu tidak memerlukan cairan pendingin dan tidak ada risiko kebocoran cairan. Nah, kalau kekurangan itu efisiensi pendinginan terbatas dan bergantung pada aliran udara, sehingga kurang efektif pada mesin berukuran besar atau yang bekerja pada suhu tinggi. Oke, selanjutnya sistem pendingin pada motor itu sistem pendingin cairan. Nah, sistem ini lebih umum pada kendaraan besar, seperti mobil, karena kemampuannya yang mendinginkan mesin dengan lebih efektif.
Sistem pendingin cairan menggunakan cairan khusus atau coolant yang disirkulasikan melalui saluran-saluran di sekitar silinder dan kepala mesin. Nah, cairan ini menyerap panas dari mesin dan membawanya menuju radiator, di mana panas tersebut dilepaskan ke udara sebelum masuk kembali bersirkulasi ke mesin. Nah, komponen utama dari sistem pendingin itu, pendingin cairan itu ada beberapa komponennya. Yang pertama ada radiator. Radiator itu berfungsi tempat cairan pendingin melepaskan panas ke udara. Selanjutnya ada pompa air. Nah, pompa air itu mengalirkan cairan pendingin ke seluruh saluran pendingin di dalam mesin. Selanjutnya ada termostat, yaitu mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin, membuka aliran saat suhu tinggi dan menutupnya saat suhu mesin rendah. Selanjutnya komponen itu ada kipas angin, kipas pendingin, sorry. Kipas pendingin itu membantu mendinginkan radiator terutama saat kendaraan dalam kecepatan rendah atau diam. Nah, kelebihannya itu efisiensi pendinginan lebih tinggi dan suhu mesin lebih stabil. Untuk kekurangannya itu lebih kompleks dan memerlukan perawatan lebih seperti penggantian coolant secara berkala. Nah, ini ada proses sistem pendingin. Nah, yang pertama itu proses pada sistem pendingin cairan motor bakar itu pompa air mengalirkan cairan pendingin coolant ke sekitar silinder mesin menyerap panas dari mesin. Yang kedua ada termostat mengatur aliran coolant ke radiator berdasarkan suhu mesin. Coolant hanya dialirkan ke radiator saat mesin panas. Selanjutnya coolant panas mengalir ke radiator di mana panasnya dilepaskan ke udara dan dengan bantuan kipas pendingin. Terus coolant yang sudah didinginkan kembali ke mesin dan proses ini berulang untuk menjaga suhu optimal mesin. Pada sistem pendingin udara yaitu yang pertama aliran udara diarahkan ke sirip-sirip pendingin di sekitar silinder. Nah, kemudian sirip-sirip itu memperbesar area untuk pelepasan panas sehingga udara menyerap panas mesin saat kendaraan bergerak. Kedua sistem ini mencegah mesin dari overheating dan menjaga kinerjanya optimal. Nah, ini adalah rekayasa gambaran dari sistem pendingin. Oke, ini ada isi air radiator dan kipas dan beberapa komponen lainnya. Oke, next. Penyebab pendingin rusak itu apa sih? Nah, kerusakan sistem pendingin motor sering disebabkan itu oleh kebocoran cairan pendingin. Biasanya akibat retak pada selang atau radiator. Selain itu, termostat yang macet dapat menghambat aliran coolant, menyebabkan mesin overheat, pompa air, pompa air yang rusak juga mengaliri sirkulasi cairan pendingin, membuat suhu mesin tidak terkendali. Akumulasi kotoran atau endapan di dalam radiator mengurangi kemampuan pelepasan panas. Penggunaan coolant yang tidak sesuai atau kualitas buruk mempercepat korosi pada komponen pendingin. Kipasnya pendingin yang mati akan mengurangi pendinginan, terutama saat motor dalam kondisi berhenti. Solusinya itu meliputi pemeriksaan rutin secara rutin komponen pendingin, membersihkan radiator, menggunakan coolant berkualitas, serta segera mengganti komponen yang rusak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Devan Mahendra. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devan Mahendra dengan NPM 2314071013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu latar belakang. Sistem transmisi dan pelumasan itu adalah dua komponen krusial dalam kendaraan yang bermotor. Nah, yang berfungsi untuk memastikan kinerja mesin yang optimal dan efisiensi operasional. Sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang mentransfer tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan kendaraan untuk bergerak. Transmisi dapat berupa manual atau otomatis dan berfungsi untuk mengatur rasio gigi agar kendaraan dapat berakselerasi dengan efisien. Selanjutnya itu fungsi. Nah, fungsinya dari sistem transmisi yaitu yang pertama ada mengubah torsi dan kecepatan dari mesin ke roda. Kemudian selanjutnya memungkinkan kendaraan untuk bergerak di berbagai kecepatan dan kondisi jalan. Selanjutnya
meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan mengoptimalkan rasio gigi. Nah, jenis transmisi itu ada dua. Yang pertama, transmisi manual dan transmisi otomatis. Transmisi manual itu adalah pengemudi mengontrol perpindahan gigi secara langsung. Sedangkan transmisi otomatis mengatur perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan. Baik, selanjutnya. Nah, sistem transmisi itu adalah komponen vital dalam kendaraan yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Nah, sistem itu memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan berbagai kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kondisi jalan. Transmisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manual dan otomatis. Nah, pada transmisi itu masing-masing memiliki cara kerja dan kontrol yang berbeda. Yang pertama itu pada transmisi manual adalah pengemudi secara langsung mengatur perpindahan gigi. Nah, sedangkan pada transmisi otomatis, proses ini dilakukan secara otomatis. Nah, fungsi utama sistem transmisi adalah mengoptimalkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin. Dengan demikian, sistem transmisi memainkan peran penting dalam keseluruhan pengalaman berkendara dan efisiensi bahan bakar. Oke, selanjutnya. Nah, komponen utama. Yang pertama itu ada komponen utama itu pada motor adalah kopling. Nah, kopling itu terletak pada bagian stang motor bagian sebelah kiri. Nah, fungsi kopling itu berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi, memungkinkan perpindahan gigi yang mulus. Jadi, ketika kopling itu kita tekan, motor akan dengan netral. Jadi tidak bisa ketika digas tidak akan berjalan. Ketika kita pelankan dan gigi kita oper pada gigi satu, maka kopling kita lepas pelan-pelan, maka motor akan berjalan. Nah, selanjutnya itu ada gearbox. Gearbox itu merupakan bagian yang berisi gigi-gigi yang mengubah torsi dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan berkendara. Nah, biasanya itu kalau pada gigi satu itu tenaga lebih besar dan ketika motor memasuki kecepatan 20, gigi akan dioper pada gigi 2 dengan menyesuaikan kecepatan motor. Selanjutnya poros transmisi. Nah, poros transmisi itu mentransfer tenaga dari gearbox ke roda belakang yang memungkinkan motor untuk bergerak. Selanjutnya ada sprocket dan rantai atau pada motor dengan transmisi rantai. Sprocket itu berfungsi sebagai penghubung antara poros transmisi dan roda, sementara rantai mengalirkan tenaga dari sprocket ke roda. Selanjutnya ada sistem kontrol. Nah, sistem kontrol itu termasuk tuas pemindah gigi dan mekanisme yang memungkinkan pengendara untuk mengubah gigi sesuai kebutuhan. Selanjutnya bearing, mengurangi gesekan antara bagian-bagian yang bergerak sehingga meningkatkan efisiensi dan daya tahan komponen. Yang ketujuh itu ada roda gigi atau sprocket pada roda belakang. Berfungsi untuk menghubungkan sistem transmisi ke roda dan menentukan rasio kecepatan saat motor bergerak. Selanjutnya prinsip kerja sistem transmisi. Nah, prinsip kerja transmisi pada motor melibatkan beberapa langkah kunci yang memungkinkan tenaga dari mesin dialirkan ke roda belakang dengan efisien. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama ada produksi tenaga. Mesin motor menghasilkan tenaga melalui proses pembakaran bahan bakar yang menghasilkan torsi. Selanjutnya kopling. Ketika pengendara menekan tuas kopling, kopling memutuskan sambungan antara mesin dan transmisi. Ini memungkinkan pengendara untuk mengganti gigi tanpa merusak sistem. Jadi ketika kita mau mengoper gigi dari gigi 1 ke 2 atau 2 ke 3 itu kita menekan kopling. Saat gigi sudah dioper baru kita lepaskan secara pelan-pelan. Nah, selanjutnya itu perpindahan gigi. Setelah dipindahkan, kopling dilepas dan tenaga dari mesin diteruskan ke gearbox. Gearbox mengubah torsi dengan kecepatan dengan menggunakan serangkaian gigi. Selanjutnya, pengaturan rasio.
Gearbox itu memungkinkan pengendara untuk memilih rasio gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kondisi berkendara. Gigi rendah memberikan torsi lebih besar untuk akselerasi, sementara gigi tinggi mengurangi torsi untuk kecepatan yang lebih tinggi. Transmisi tenaga itu setelah melewati gearbox, tenaga diteruskan melalui poros transmisi ke sprocket dan rantai atau pada sistem transmisi rantai atau langsung ke roda belakang. Selanjutnya gerakan roda. Sprocket di roda belakang menerima tenaga menyebabkan roda berputar dan motor bergerak. Selanjutnya yang terakhir ada kontrol lanjutan. Nah, pengendara dapat mengubah gigi sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan kondisi jalan dan kecepatan yang diinginkan. Nah, ini sedikit gambaran sistem dan komponen transmisi. Jadi seperti ini gambarannya pada komponen transmisi. Baik, next, yaitu ada pelumasan. Nah, pelumasan itu adalah proses yang bertujuan untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak dalam mesin atau perangkat mekanis dengan mengaplikasikan pelumas seperti minyak atau grease di antara permukaan yang bersentuhan. Pelumasan membantu mencegah keausan dan kerusakan pada komponen. Selain itu, sistem pelumasan juga berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian yang beroperasi pada suhu tinggi dengan menyebarkan panas. Pelumasan yang baik membantu meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur mesin. Ada berbagai jenis pelumas termasuk minyak, sintetis, mineral, dan grease. Masing-masing itu dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Sistem pelumasan dapat berupa pelumasan basah di mana oli dipompa ke seluruh bagian mesin atau pelumasan yang sering menggunakan metode lain. Dengan perawatan yang tepat, pelumasan berkontribusi pada kinerja dan optimal keandalan mesin dalam jangka panjang. Selanjutnya itu ada fungsi pelumasan. Nah, pelumasan itu mempunyai fungsi yang pertama mengurangi gesekan. Nah, pelumas dapat mengurangi gesekan antar permukaan yang bergerak yang dapat menghindari keausan dan kerusakan. Selanjutnya, mendinginkan. Nah, pelumas itu membantu menghilangkan panas dari komponen yang beroperasi pada suhu tinggi dan menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi pada mesin itu ketika panas, maka pelumasan itu membantu agar mesin tersebut tidak overheat. Kemudian mencegah korosi. Nah, pelumas membentuk lapisan pelindung di permukaan logam sehingga memecah oksidasi dan korosi akibat kelembapan dan kontaminan. Selanjutnya mengangkut kotoran. Nah, pelumas membantu mengangkut kotoran dan partikel dari permukaan mesin dengan mencegah penumpukan yang dapat mengganggu kinerja. Selanjutnya, menjaga kebersihan dengan mengalirkan dan menyebarkan partikel yang tidak diinginkan. Pelumasan membantu menjaga kebersihan bagian dalam mesin dan menjaga kestabilan dimensi. Pelumas membantu mengurangi perubahan dimensi akibat panas dan menjaga komponen tetap sesuai toleransi. Kemudian meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi gesekan dan mencegah overheating. Pelumasan itu meningkatkan efisiensi keseluruhan mesin dan mengurangi konsumsi energi. Baik, saya akhiri pertemuan pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata atau omongan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.